you're rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's. Om Swastiastu, nama saya Inyoman Yuliartawan. Selamat datang di Tukang Cukur Bali. Mulai dari Tukang Cukur ini mulai 2018, tepatnya di tanggal 15 bulan Februari tahun 2018 saya mulai membangun usaha ini. Namun pada saat itu saya masih bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang air mineral. Saya mulai fokusnya tepatnya di bulan Juni tahun 2019. Pada saat itu barbernya udah mulai jalan 1,5 tahun. Kenapa dia perlu rule sekian lama? Untuk memperkenalkan diri bahwa di tempat saya ini udah mulai ada yang namanya barber. Kenapa saya mulai dari fokus di tukang cukur ini? Karena saya melihat lifestyle saya ada di sini, saya lebih menikmati pekerjaan ini, dan dari segi penghasilan juga kita tidak terlalu jauh dari apa yang pernah kita dapat di perusahaan yang pernah tempat saya bekerja dulu. There is no replacement, a body by say she got a bad little waist and we tearing down this place. Yang harus dimiliki dalam di dunia barber, kita tidak hanya mengetahui skill di bidang cukur aja, karena di dalam kita melakukan kita bergerak di dunia barber, itu tidak cukup hanya cukur rambut aja, karena di sana kita juga ada yang namanya soft skill, hard skill, dan komunikasi yang aktif terhadap customer. Selain kita juga harus berkomunikasi tentang rambut, mulai dari curhat pengalaman, mulai dari apa guna-guna mereka dan permasalahan, terutama di masalah rambut. Karena tidak cukup dengan hal itu, kita juga harus mengetahui yang namanya style rambut, dan juga kita harus mengetahui profesi dari customer tersebut, pasnya style rambut yang cocok untuk profesi mereka. Karena kalau misalkan anak pelajar, kita mungkin tidak bisa memberi style yang rambutnya banyak, karena keperluan mereka itu masih di dunia sekolah. Nah, yang kita sarankan kepada mereka yaitu style yang rambutnya lebih pendek. Terus yang kantoran misalkan, kita rekomendasikan ke style rambut yang satu rapi dan bisa menunjang pekerjaan mereka. Saya sangat berharap generasi muda, khususnya Truno Bali yang ikut di dalam Sukatruno itu bisa melihat yang sebagai role model bahwa profesi tukang cukur ini tidak hanya sekedar mencukur rambut, dan bisa menjanjikan untuk menghidupi keluarga mereka di masa yang akan datang. Karena apa? Profesi di sini tidak hanya sekedar potong rambut, itu satu. Kedua, dia dapat mengangkat derajat tukang cukur, derajat diri dia sendiri yang pengen generasi muda bisa dan mau bergelut di bidang dunia cukur rambut ini. Karena apa? Profesi di sini itu sangat menjanjikan, dan hasil yang kita dapat itu bisa menghidupi keluarga lah, minimal bisa menghidupi keluarga kalian mungkin nanti di masa depan. Karena profesi ini tidak akan pernah terlekang oleh waktu. Karena apa? Setiap orang memiliki rambut yang akan tumbuh setiap bulan atau setiap tahun. Bahkan dari mulai bayi sampai orang tua sekalipun, dia harus memerlukan yang namanya jasa
potong rambut itu sendiri. Makanya kenapa profesi ini saya pribadi menganggap bahwa profesi ini tidak akan pernah lekang di telan zaman. Walaupun style rambut yang dari tahun ke tahun yang harus kita pahami. Tukang cukur Bali merupakan salah satu wadah yang kita buat di Bali sendiri, bertujuan untuk apa? Kita satu sharing pengalaman, kedua kita berbagi dengan sesama. Contohnya mulai dari kita bencana alam yang kemarin yang terkena musibah, saudara kita yang ada di Trunyan, di Seban, Renang dan lain sebagainya, kita mengadakan yang namanya cukur bayar sukarela. Di sana kita menggalang dana untuk nanti bisa kita bagikan kepada mereka, walaupun tidak banyak, tapi sedikit tidaknya kita bisa berbagi dalam sesuai dengan apa yang menjadi keahlian kita sendiri, tanpa kita harus mengeluarkan modal dan dari kantong sendiri. Cukup dengan apa yang kita miliki. Contohnya seperti saya sendiri, yaitu dengan cara potong rambut bayar sukarela. Di sana kita jadi nanti mengumpulkan dana yang kita dapat nanti kita akan kumpulkan, yang kita adakan bersama mereka, teman-teman tukang cukur Bali. Kita adakan di sana satu kemarin yang kita adakan di Tabanan, di lapangan Alit Saputro, dan kedua di sebelah timur objek wisata Sange, dan nextnya mungkin kita akan adakan di tempat-tempat lain untuk menggalang dana hal yang serupa dengan hal yang serupa seperti itu. Karena apa? Kita berharap selain kita bisa mencukur, kita juga bisa berbagi dengan sesama. Karena apa? Kita harus bisa berbagi sesuai dengan apa yang kita miliki. Tidak harus kita dengan uang, materi dan lain sebagainya. Cukup dengan skill atau kemampuan kita yang saya miliki sendiri, yaitu dengan cukur rambut. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap tukang cukur Bali bisa kedepannya lebih bisa maju, berkembang, dan bisa dijadikan profesi tukang cukur ini bisa dijadikan profesi yang salah satunya mengangkat derajat baik keluarga, baik individu, maupun mengangkat komunitas atau tempatnya bekerja. Terima kasih.